Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 96. Oke lah, gak usah banyak mang-ming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyan hanya bisa mengurutkan keningnya, berpikir untuk waktu yang lama, dan kemudian menatap rekan-rekan yang telah berbagi susah senang bersama-sama adegan perjalanan. Semenjak mereka memasuki alam ilusi terlintas di dalam benak dari Xiaoyan. Maka dari itu, apa yang perlu dikhawatirkan, apa yang tidak bisa dipercaya, dan apa yang harus disembunyikan. Jika saat ini Xiaoyan bisa menyembunyikan rahasia dari rekan-rekannya, mungkin suatu hari nanti rahasia itu akan terbongkar, dan bisakah dia menyembunyikan rahasia ini seumur hidupnya. Memikirkan hal seperti itu saja membuat Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya, yang kemudian dia melangkah maju. Semua orang kali ini telah mengelilingi roh hantu dengan rasa ingin tahu, memeriksanya. Jenny menatap Xiaoyan dengan kecerdasan dari seorang wanita. Dia jelas memahami kekhawatiran apa yang ada di dalam tubuh Xiaoyan setelah dia melihat kemunculan dari roh hantu. Meskipun Jenny tidak tahu persis apa alasannya, tapi instingnya sebagai seorang wanita mengatakan bahwa Xiaoyan sangat terpengaruh pada roh di hadapannya. Dan bahkan Jenny memiliki beberapa keraguan. Xiaoyan hanya membalas tatapan mata dari Jenny dengan senyuman penuh rasa terima kasih. Lalu dia dengan ringan melewati kerumunan, berdiri di depan roh hantu. Merasakan aroma familiar dari roh hantu ini, Xiaoyan terdiam sejenak sebelum akhirnya dia berkata, "Ini sebenarnya adalah roh hantu." Mendengarkan ucapan dari seorang Xiaoyan membuat kelompoknya langsung berkata, "Apa? Roh hantu?" Setelah mengetahui bahwa benda ini adalah roh hantu, salah satu dari 3 keajaiban dunia, membuat kelompok dari Xiaoyan sangat terkejut. Tak lama setelah itu raut wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Tatapan mata berapi-api seolah ingin mendapatkan roh hantu itu. Feng Bao melihat pada bayangan ungu dan juga Nan Erming, tidak menyembunyikan rasa irinya, yang kemudian dia mengatakan, "Astaga, tidak kusangka bahwa ini sebenarnya merupakan roh hantu. Jika aku menelannya, kekuatanku pasti akan meningkat dengan pesat. Tapi sayangnya aku bukan dari ras iblis. Kali ini bayangan ungu dan juga Nan Erming yang paling diuntungkan." Xiaozhan juga menepuk bahu Nan Erming sambil berkata, "Aku benar-benar iri dengan kalian berdua." Lei Shaolong kemudian menimpali, "Kali ini kalian putuskan siapa yang akan melahap roh hantu ini." Secercah pandangan penuh dengan rasa ingin terlintas di mata Nan Erming. Dia menggigit bibirnya, lalu dengan tegas menoleh ke arah bayangan ungu yang sedang menatap penuh harap. Lalu Nan Erming berkata, "Bayangan ungu, roh hantu ini ditelan olehmu saja." Mendengarkan kata-kata seperti ini, bayangan ungu sangat gembira. Tapi detik berikutnya dia menggelengkan kepalanya. "Tidak, roh hantu ini terlalu langka. Lebih baik kau yang melahapnya daripada aku." Nan Erming menimpali, "Bayangan ungu, aku tidak sedang bersikap sopan. Di dalam anggota tim kita, kau lebih unggul dalam hal kecepatan dan juga serangan mendadak. Peningkatan kekuatanmu memiliki arti yang sangat besar bagi kelompok kita." Bayangan ungu pun terkejut, yang kemudian dia sekali lagi mengatakan, "Tidak, melahap roh hantu tidak hanya bisa meningkatkan kekuatan, tapi juga bisa meningkatkan kekuatan jiwa. Kau lebih membutuhkan kekuatan jiwa daripada aku, jadi lebih tepatnya kau saja yang melahapnya." Nan Erming kemudian menimpali, "Berhentilah berdebat denganku, kau saja yang melahapnya. Serangan diam-diammu sangat luar biasa, dan itu juga membutuhkan peningkatan kekuatan jiwa." Xiaoyan yang berdiri menyaksikan perdebatan seperti ini. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya penuh dengan rasa canggung, dan Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk menyela. Dia tidak tahu harus berkata apa. Jenny yang selama ini memperhatikan Xiaoyan melihat keraguan dari raut wajah Xiaoyan. Dia meliriknya dengan mata berkaca-kaca seolah memberikan semangat. Dan kali ini Jenny berpikir mungkin Xiaoyan yang akan memutuskan apakah bayangan ungu atau Nan Erming yang akan melahap roh hantu ini. Tak lama kemudian Xiaoyan pun berdehem. Lalu dia mengatakan,
Teman-temanku sekalian, aku punya sesuatu untuk disampaikan kepada kalian semuanya. Ucapan dari Soyen langsung membuat suasana menjadi sunyi. Mereka semuanya jarang melihat Soyen begitu serius. Dan kali ini, Nan Erming serta yang lainnya menunggu Soyen ingin berkata apa. Tak lama kemudian Soyen pun mengatakan, sebenarnya aku bisa melahap roh hantu. Aku pernah menerima garis keturunan warisan dari ras iblis. Jadi saat ini aku memiliki 2 garis keturunan di dalam tubuhku, yaitu garis keturunan ras manusia dan juga ras iblis. Ucapan Soyen membuat tempat ini langsung sunyi dan juga hening. Semua orang termasuk Zhenny yang sangat tenang langsung tercengang, bahkan mulut mereka ternganga, membeku pada saat itu menatap kosong ke arah Soyen. Wajahnya penuh dengan rasa tidak percaya. Dan kemudian mereka semuanya berkata di dalam hati masing-masing, apa yang baru saja dikatakan Tuan Muda Soyen? Dia sebenarnya memiliki garis keturunan manusia dan juga iblis sekaligus? Bagaimana mungkin? Sejak kapan ada orang di dalam benua Dodi ini yang pernah mendengar tentang seseorang memiliki garis keturunan dari ras lain? Kita tidak salah dengar kan? Meskipun ada banyak hal yang mengejutkan tentang Tuan Muda Soyen, yang satu ini benar-benar sulit dipercaya dan juga tidak masuk akal. Tapi Tuan Muda Soyen benar-benar mengatakan hal seperti itu. Dia memiliki garis keturunan darah manusia dan juga iblis sekaligus. Apa artinya ini? Artinya, dia tidak hanya bisa melahap api surgawi, tapi juga bisa melahap roh hantu. Dan dia juga bisa melahap inti dari binatang iblis. Ya ampun, jika dia bisa melahap inti binatang iblis, bukankah tingkat kemajuannya akan meroket? Tapi untungnya, inti dari binatang iblis tingkat tinggi sangatlah mahal. Tunggu. Apakah harga akan menjadi masalah? Sama sekali tidak bagi seorang Tuan Muda Soyen yang seorang alkemis. Oh ya Tuhan, apakah ini berarti Tuan Muda Soyen kemungkinan besar akan menjadi orang dengan peningkatan kekuatan tercepat di dalam benua Dodi sejak zaman kuno? Untuk sesaat, kelompok dari Soyen terpaku di tempat. Suasana hati mereka tidak bisa digambarkan dengan kata apapun. Suasana menjadi semakin sunyi, hanya suara angin berhembus yang terdengar. Soyen tidak bisa menjelaskan apapun lagi. Kenapa dia bisa memiliki garis keturunan iblis di dalam tubuhnya tanpa izin dari seorang Zanlao? Untuk sementara Soyen juga tidak berniat untuk mengungkapkan pagoda roh kekosongan Shichen atau pagoda emas dan juga Zanlao di dalam dirinya. Reaksi dari anggota kelompoknya ini sebenarnya juga telah melebihi ekspektasi dari seorang Soyen. Detik berikutnya Soyen segera mengatakan, sebenarnya teknik kultivasi yang aku pelajari sangat membutuhkan roh hantu, dan itu tidak hanya satu tapi banyak sekali. Kata-kata dari Soyen langsung menyadarkan keterkejutan dari anggota kelompoknya ini. Lalu Nan Erming pun mengatakan, Tuan Muda Soyen, kau tidak perlu mengatakan apapun lagi, karena teknik kultivasimu membutuhkan roh hantu. Maka saat ini roh hantu ini dilahap olehmu saja. Bayangan ungu juga menimpali perkataan dari Nan Erming. Benar, Tuan Muda Soyen, apakah kau perlu menjelaskan ini semuanya kepada kami? Bagaimanapun juga kau adalah bos kami. Jika kau membutuhkannya, tentu saja semua ini menjadi milikmu. Cepat telanlah, dan kekuatan jiwamu merupakan salah satu kartu traf terbesar bagi kelompok kita. Ketulusan dari anggota kelompoknya ini telah menyentuh hati dari Soyen dengan perasaan hangat yang telah menjalar dan membuat mata dari Soyen langsung berkaca-kaca. Soyen tidak bisa mengatakan apapun, hanya bisa menganggukkan kepalanya. Bayangan ungu kembali mengatakan, ngomong-ngomong, Tuan Muda Soyen, selain kekuatannya yang sedikit lebih rendah daripada kita semuanya, kita bahkan tidak bisa mengejar ketertinggalan dalam aspek lain. Tuan Muda Soyen, kau merupakan idolaku saat ini. Xiao Shan dan juga Li Shaolong menghela nafas pelan. Mereka berdua menggelengkan kepalanya, lalu melangkah maju, menepuk bahu Soyen menjadi isyarat
berupa kekaguman dan juga pujian. Zenny juga menatap Soyen penuh dengan ekspresi bahagia dan juga senyuman yang puas. Feng Bao juga melangkah maju, meletakkan tangannya di bahu dari Soyen, sementara Nan Erming kali ini kembali mengatakan sayang sekali. Pada awalnya kita saat itu menolak perintah dari pemimpin aliansi bisnis untuk mengikutimu, Tuan Muda Soyen. Ternyata langkah mengikuti dirimu adalah sesuatu yang baik dan ini sangatlah hebat. Zenny kemudian berkata, aku penasaran apa efek yang akan ditimbulkan apabila Tuan Muda kita ini menyerap roh hantu. Diriku benar-benar menantikannya. Bayangan ungu juga mengatakan, bukankah kita akan segera mengetahui apabila Tuan Muda segera mencobanya? Tuan Muda Soyen, cepat serap roh hantu itu. Semua orang sudah tidak sabar menunggu hasilnya. Soyen tak kuasa menahan senyuman, hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan kemudian dengan adanya kekuatan penangkal dari leluhur roh pendendam, maka seluruh roh pendendam dan juga pasukan-pasukan kerangka tidak berani bertindak dengan gegabah, sehingga mereka tidak membahayakan untuk saat ini. Dengan lambaian tangannya, Soyen pun mengeluarkan kekuatan Doqi yang langsung menyapu serpihan-serpihan tulang putih dari ledakan kursi tulang dan membersihkan tempat itu. Lalu Soyen duduk bersila. Kali ini Soyen bertanya kepada Zanlao di dalam tubuhnya, orang tua Zanlao, apakah kau tahu roh hantu ini berada di peringkat keberapa? Zanlao langsung menimpali, hanya satu roh hantu yang bisa memerintahkan seluruh roh pendendam di dalam dunia, dan itu adalah leluhur roh pendendam yang berada di peringkat ke-17 dari roh hantu. Soyen menganggukkan kepalanya. 17 ya, lumayan. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan roh hantu dunia bawah yang diberikan oleh Kaisar Iblis Tua, tapi roh hantu ini masih termasuk peringkat 20 teratas di dalam benua Dodi. Soyen benar-benar puas. Dengan memusatkan pikirannya, api surgawi langsung meletus melindungi tubuh dari Soyen, dan dia segera menelan roh hantu. Arus dari energi dingin seketika mengalir di dalam mulutnya dan menjalar ke seluruh organ di dalam tubuh Soyen, menyebar hingga membuat Soyen merasakan hawa dingin luar biasa menusuk tulangnya, membuat Soyen menggigil seketika. Api surgawi berputar-putar, menghilangkan rasa dingin, dan kemudian api itu memberikan tekanan yang luar biasa terhadap leluhur roh pendendam yang telah ditelan oleh Soyen. Meskipun begitu, roh hantu ini awalnya tidak mengenali Soyen sebagai tuannya. Jadi ketika Soyen melahap memang harus berhati-hati. Api surgawi melindungi meridian dari Soyen, dan kemudian dia dengan serius melahap setiap energi dari roh hantu leluhur roh pendendam ini. Dengan tekanan roh hantu dunia bawah yang ada di dalam tubuh Soyen yang telah menghalangi leluhur roh pendendam, dan juga kekuatan gabungan dari 3 api surgawi melahap roh hantu ini yang berada di peringkat 17 bukan tantangan yang besar bagi seorang Soyen. Bahkan rasa sakit yang ia derita tidak bisa dibandingkan dengan rasa sakit ketika Soyen menelan api pil komunikasi roh. Proses pelahapan ini berlangsung dengan lancar. Tubuh dari Soyen langsung diselimuti oleh es yang membeku, dan hal itu menyebarkan hawa dingin. Ini adalah pertama kalinya kelompok dari Soyen menyaksikan Soyen melahap salah satu dari 3 keajaiban dunia. Mereka merasa ini adalah hal yang sangat baru yang kemudian berkumpul untuk membentuk lingkaran di sekitar tubuh Soyen demi memberikan perlindungan. Namun kelompok dari Soyen itu tidak menyangka bahwa kekuatan roh hantu dari leluhur roh pendendam ini sangatlah kuat. Rasa dingin terpancar menusuk sampai ke tulang-tulang mereka, yang membuat tanah dari gurun pasir kini telah langsung diselimuti oleh hawa dingin luar biasa. Jika auranya saja sudah sangat dingin seperti ini, kelompok dari Soyen hanya bisa membayangkan betapa sakitnya Soyen yang melahap roh hantu dari leluhur roh pendendam tersebut. Dan semua orang memandang Soyen dengan pandangan mata yang cukup cemas. Roh hantu memiliki sifat yin dan juga dingin luar biasa,
Sesaat kemudian, kepingan-kepingan salju mulai berjatuhan dari langit, dan kali ini seluruh gurun pasir kuning warnanya berubah menjadi putih karena telah ditutupi oleh hujan salju. Tubuh dari Xiaoyan tetap tidak bergerak karena dia sudah menjadi patung es. Xiaozan dengan penuh khawatir berkata, "Apakah Tuan Muda Xiaoyan dalam bahaya?" Nan Erming menimpali, "Jika kau tanya padaku, lalu aku tanya pada siapa?" Feng Bao sambil mondar-mandir juga mengatakan, "Aku hanya bisa merasakan kekuatan angin, tapi aku tidak bisa merasakan kekuatan es dan api. Aku benar-benar tidak bisa menilai kondisi dari Tuan Muda Xiaoyan saat ini." Bayangan ungu dengan khawatir dia mengatakan, "Lalu apa yang harus kita lakukan?" Zeni mengerutkan alisnya, "Tidak ada bahaya bagi nyawa Tuan Muda Xiaoyan. Aku bisa merasakan hal seperti ini karena diriku masih memiliki ikatan perjanjian darah dengan Tuan Muda Xiaoyan, tapi aku juga tidak mengetahui situasi di dalam balok es yang telah menutupi Tuan Muda Xiaoyan saat ini." Le Xiaolong kemudian menimpali, "Kenapa kalian semuanya cemas? Perhatikan saja ekspresi wajah dari Tuan Muda Xiaoyan. Karena dia tampak santai, pasti dia baik-baik saja." Xiaoyan yang telah berubah menjadi patung es, matanya terpejam rapat. Ekspresi wajahnya sangat tenang dan tidak menunjukkan kecemasan atau bahkan rasa sakit. Melihat hal seperti ini, hati dari kelompok Xiaoyan perlahan menjadi tenang. Angin kencang pun muncul. Hal itu membuat hawa dingin menjadi lebih dingin lagi, dan lama-kelamaan hujan salju di dalam tempat ini juga menjadi lebih tebal. Penyerapan roh hantu dari Xiaoyan tampaknya berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Xiaozan tiba-tiba saja mengatakan, "Harus kuakui, gurun pasir yang sunyi dan juga panas sebelumnya kini telah berubah menjadi sangat dingin. Hawa seperti ini sangat menyenangkan." Nan Erming, dia pun beristirahat, memulihkan diri dari kelelahan akibat pertempuran terus-menerus tanpa akhir. Bayangan ungu juga telah duduk dengan tenang, sementara Zeni menatap Xiaoyan di dalam balokan es. Jari-jarinya terus bergerak, penuh dengan rasa gelisah. Le Xiaolong berdiri di samping dari Zeni, dan dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh gadis cantik ini. Feng Bao telah bermain-main dengan angin miliknya, dan kali ini gurun pasir yang luas dan besar telah berubah menjadi gurun salju yang sangat dingin, dengan bulan merah yang bersinar di langit memancarkan cahaya seperti mimpi dan memiliki daya tarik yang cukup unik. Waktu terus berjalan. Pikiran dari kelompok Xiaoyan perlahan-lahan sepenuhnya tenggelam di dalam kultivasi. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, ketika malam hari telah tiba, kali ini terdengarlah suara krak. Retakan yang sangat keras bergema dari balokan es yang telah menutupi tubuh dari Xiaoyan. Retakan itu pun menyebar, energi langit dan bumi bergetar. Permukaan dari balokan es hancur, dan kemudian sosok pemuda berjubah hitam yang tidak lain merupakan Xiaoyan melesat tinggi ke arah langit. Aura dari dalam tubuhnya terpancar dengan cara yang luar biasa, dan Xiaoyan telah mencapai kekuatan puncak bintang 3 Dodi. Hal itu menciptakan suara gemuruh seperti petir yang bergema di langit. Xiaoyan segera mengeluarkan lolongan panjang ke arah langit tanpa henti. Kelompok dari Xiaoyan yang menyaksikan adegan seperti ini hanya bisa mengatakan, dia sebenarnya naik level lagi. Sungguh monster. Bayangan ungu kemudian berkata, selain kemajuan dalam kekuatan Dogi, seharusnya Tuan Muda Xiaoyan juga memiliki kemajuan dari keuntungan yang lainnya, karena mereka sudah terbiasa dengan kejutan yang dimunculkan Xiaoyan. Maka anggota kelompoknya ini menunggu Xiaoyan mendarat dari langit untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Tak lama kemudian Xiaoyan turun dari udara. Melihat anggota kelompoknya penuh dengan antusias, Xiaoyan hanya terdiam. Dan ketika mengingat kecepatan dari perkembangan kekuatannya dalam beberapa tahun yang singkat di dalam benua Dodi, Xiaoyan harus mengakui bahwa dirinya memang tidak normal. Xiaoyan kemudian berkata, kekuatan jiwaku juga telah menembus. Sekarang berada di puncak alam kaisar.
Setelah mengatakan hal seperti ini, Shouyan pun melepaskan kekuatan jiwa seperti gelombang tsunami Tante Ernie meliputi area yang sangat luas. Persepsi dari kekuatan jiwa Shouyan menjadi semakin jernih. Dia telah melihat gurun pasir kuning tanpa batas berubah menjadi gurun putih, tanpa adanya tumbuhan, tanpa adanya air. Hanya ada kehampaan dan juga keheningan. Kekuatan jiwanya terus meluas hingga jarak yang tidak diketahui. Bahkan pasukan kerangka putih dan juga roh pendendam sekarang juga telah menghilang tanpa jejak. Angin di langit muncul, bahkan fluktuasi terkecil dari udara ribuan mil jauhnya tidak luput dari persepsi kekuatan jiwa milik Shouyan yang sangat luas dan berkeliaran bebas tanpa kekangan apapun. Perasaan seperti ini sungguh luar biasa membuat Shouyan sangat gembira. Teknik bertarung jiwanya juga telah menguat dan teknik alkemisnya juga telah meningkat. Ketika Shouyan masih berlarut-larut dalam perubahan kekuatan jiwanya, ekspresi anggota kelompoknya telah lama berubah. Mereka melihat kemajuan Shouyan yang luar biasa hingga 2 tingkat setelah melahap api pil komunikasi roh. Jadi ketika mereka melihat Shouyan maju ke puncak bintang 3 Dodi setelah melahap roh hantu, itu sebenarnya cukup biasa. Namun untuk kemajuan kekuatan jiwanya dari tahap akhir alam kaisar menjadi puncak alam kaisar, itu merupakan sesuatu yang berbeda. Semua orang tahu bahwa peningkatan kekuatan jiwa jauh lebih sulit jika dibandingkan dengan peningkatan kekuatan Doki. Terlebih lagi, semakin jauh kekuatan jiwa seseorang melangkah, semakin sulit pula untuk ditingkatkan. Dan untuk bisa maju dari tahap akhir alam kaisar mencapai tahap puncak alam kaisar, bukankah itu adalah sesuatu yang luar biasa? Hal ini bisa dilihat dari kelangkaan para alkemis-alkemis tingkat atas yang cukup langka di dalam benua Dodi. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kejutan apalagi yang akan dimunculkan oleh seorang Shouyan ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.